Pemirsa, intens investigasi. Prahara hak asuh anak Ruben Onsu versus Sarwenda Tan berjalan panas. Keduanya sama-sama ngotot untuk berebut hak asuh anak saat sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin. Untuk mendapatkan keinginannya tersebut, Sarwenda Tan hadir langsung di ruang sidang dengan didampingi oleh tim kuasa hukumnya. Sedangkan Ruben Onsu justru absen karena kesibukannya. Namun ia diwakili oleh tim kuasa hukumnya. Dari pihak Ruben Onsu, terungkap bahwa sidang lanjutan beragenda mediasi akan digelar pekan depan. Namun, benarkah belum adanya kepastian dari pihak kuasa hukum Ruben Onsu tentang kemungkinan kliennya bisa hadir dalam sidang mediasi pekan depan? Apa yang membuat pihak Ruben Onsu merasa optimis akan mendapatkan hak asuh anak dari Sarwenda Tan? Seperti apa pula sikap Denny Sumargo dalam menanggapi prahara Sarwenda versus Ruben Onsu yang berujung isu aksi boikot Sarwenda hingga isu Sarwenda berguru ke Gunung Kawi? Pemirsa, bersama intens investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa, intens investigasi. Prahara hak asuh anak antara Ruben Onsu dan Sarwenda Tan terjadi kemarin saat sidang perdana hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sidang perdana tersebut tampak dihadiri secara langsung oleh Sarwenda Tan, sementara Ruben Onsu selaku penggugat tampak tidak hadir dalam persidangan. Sidang perdana dengan agenda pemeriksaan administratif dan penunjukan hakim mediator tersebut berjalan lancar. Sarwenda yang hadir didampingi oleh kuasa hukumnya mengaku akan terus berjuang, selalu menyayangi anak-anaknya, menjaga mereka serta memberikan rasa aman terhadap anak-anaknya, dan menjadikannya hal yang paling utama dalam hidupnya. Di balik prosedur hukum tersebut, terpendam tekad kuat Sarwenda untuk mempertahankan hak asuh atas anak-anaknya. Saya hari ini datang untuk memenuhi panggilan pertama sidang saya. Jadi saya sebagai warga negara yang baik, saya hadir di sini dan sidangnya terlaksana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan sebagai seorang ibu, dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah fokus saya, yaitu membuat kebahagiaan anak, membuat anak merasa nyaman. Jadi ya doakan semoga proses sidangnya bisa berjalan dengan lancar untuk kebahagiaan anak-anak. Ci, persiapannya apa Ci? Mungkin bukti nggak Ci? Nanti ya, kita setelah sidang. Agendanya apa sih Bang? Boleh dijelasin? Agendanya aja ya. Seperti yang saya sudah bilang, ini adalah pertama kali buat saya. Sangat deg-degan, tapi saya akan berjuang selalu buat anak-anak saya. Karena dari awal saya punya anak, saya sudah bertekad akan selalu menjaga dan menyayangi anak-anak saya dan memberikan kebahagiaan ke anak-anak saya. Jadi semoga segala suatu prosesnya berjalan dengan lancar. Saya juga selaku warga Indonesia, warga negara Indonesia yang baik, saya datang untuk memenuhi panggilan pertama dan semoga segala sesuatunya berjalan dengan lancar demi kebahagiaan anak-anak. Terima kasih. Usai mengikuti sidang perdana, kuasa hukum Sarwenda menegaskan bahwa kliennya sangat siap dalam menghadapi proses persidangan selanjutnya. Bahkan, kliennya tidak akan main-main dalam mempertahankan hak asuh atas anak-anaknya. Kehadiran Sarwenda secara langsung di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kemarin adalah sinyal kuat Sarwenda yang secara maksimal berupaya mempertahankan hak asuh atas anak-anaknya. Komitmen tunggal Sarwenda sejak awal adalah memastikan kesejahteraan yang terbaik bagi anak-anaknya. Sarwenda juga berusaha menjaga mental dan tumbuh kembang anak-anaknya tetap terjaga. sidang pertama adalah pemeriksaan dulu untuk
identitas para penggugat dan tergugat, ya. Lalu nanti akan ditunjuk hakim mediator, ya. Di situ akan terjadi proses mediasi. Ya, nggak tahu berapa lama, tapi Wendah datang hari ini menunjukkan bahwa dia serius terhadap persidangan ini dan dia akan all out untuk bisa mendapatkan hak asuh anaknya. Klien kami, Sarwenda, sangat siap menghadapi proses persidangan ini. Dan kesiapan beliau itu lahir dari satu komitmen tunggal, yang mana demi memastikan kesejahteraan, kepentingan terbaik bagi anak, dan juga masa depan anak-anaknya bisa terlindungi. Sebagai seorang ibu, klien kami ini fokus kepada menjaga mental dan tumbuh kembang anak-anaknya. Klien kami sangat siap mengikuti seluruh tahapan persidangan dengan kooperatif, transparan, dan juga penuh itikat baik. Semuanya demi apa? Demi melindungi mental anak-anak dari proses hukum yang berjalan ini. Pihak Ruben Onsu yang diwakili oleh kuasa hukumnya juga menjelaskan agenda sidang perdana yang berjalan dengan lancar tersebut. Kuasa hukum Ruben Onsu menjelaskan alasan kliennya tidak bisa hadir di sidang perdana tersebut karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggal. Pihak Ruben Onsu tetap merasa optimis dalam memperjuangkan hak-haknya sebagai ayah kandung dari anak-anaknya. Sidang hari ini berjalan dengan lancar, alhamdulillah ya. Sidang pertama pastinya terkait dengan pemeriksaan identitas dari para pihak, penggugat dan juga tergugat. Tadi sudah dilakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan dari prinsipal maupun dari kuasa penggugat dan juga tergugat. Tapi oleh karena klien yaitu Ruben belum bisa menghadiri karena ada agenda yang tidak bisa diwakilkan, sehingga kami selaku tim kuasa hukumnya yang menghadiri terhadap sidang dari hari ini. Gitu. Kemudian untuk agenda berikutnya kami masih menunggu agenda mediasi yang nantinya akan dilakukan sekitar pada minggu depan, tapi nanti dalam waktunya mungkin akan disampaikan lagi. Kemudian untuk dari untuk dari Ruben ya, terutama pesan dari Ruben tetap memperjuangkan haknya sebagai ayah kandung. Kuasa hukum Ruben Onsu juga mengungkapkan rencana kliennya untuk persidangan pekan depan. Menurut kuasa hukum Ruben Onsu, dalam sidang kasus gugatan hak asuh anak, pihak prinsipal memang wajib hadir dalam proses mediasi sesuai ketentuan hukum yang ada. Tetapi jika memang prinsipal ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggal sehingga membuatnya berhalangan untuk hadir, maka ia bisa diwakili oleh kuasa hukumnya. Benarkah hal ini berarti ada kemungkinan Ruben Onsu kembali tidak bisa hadir dalam sidang kedua dengan agenda mediasi pekan depan? Karena Ruben Onsu menginginkan gugatannya langsung disidangkan tanpa melalui proses mediasi kedua pihak. Pada prinsipnya, prinsipal yaitu Ruben tidak berkewajiban untuk hadir apalagi dalam sidang pertama, Pak ya. Karena sidang pertama kita sangat ketahui bahwasanya itu adalah pemeriksaan dari legalitas baik itu prinsipal maupun kuasa. Berarti di mediasi ya? Di mediasi pada prinsipnya menurut Perma memang prinsipal wajib hadir. Tapi tidak menutup kemungkinan ketika prinsipal ada agenda maka bisa dikuasakan kepada kuasa hukumnya. Itu sudah ada aturannya, Pak. Di sisi lain, Denny Sumargo angkat bicara terkait aksi netizen yang memboikot Sarwenda di sosial media. Lantas, benarkah Denny Sumargo sempat berencana mempertemukan kedua kubu fans sang artis untuk tampil di podcastnya? Pemirsa, jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, polemik hak asuh anak antara Sarwenda Tan dan Ruben Onsu turut menyeret nama Denny Sumargo. Beberapa waktu lalu, Denny Sumargo sempat memposting di akun sosial medianya mengenai petisi boikot dari netizen terhadap Sarwenda Tan.
Mantan pebasket nasional ini mengaku merasa terkejut ketika mengetahui kabar tersebut. Dan awalnya ia mengira kabar tersebut hanyalah rumor. Takut terseret dalam salah satu kubu, Denny Sumargo pun mempertegas posisinya bahwa ia berada di tengah-tengah. Ia bahkan berharap permasalahan Sarwenda versus Ruben Onsu ini bisa selesai dengan baik, agar tidak berimbas negatif kepada anak-anak. Oh iya, gue kaget itu. Gue tanya di threads. Gue kaget beneran ada itu boykot. Gue pikir cuma rumor. Sumpah gue kaget. Terus gue nanya, sebenarnya gue mau cross check. Ini beneran ada nih petisi begini gitu loh. Beneran ada ternyata gitu. Sampai sejauh itu. Sebenarnya kasus ini sensitif ya jadinya. Gue aja bingung gitu mau memposisikan diri di mana gitu. Gue lagi pengen ngejelasin tentang pesugihan nyangkut ke sono. Terus ada yang bilang gue jadinya bela yang ini, bela yang itu. Sebenarnya dua-dua teman dan kenal gitu loh. Kalau gue pribadi sebenarnya berharap dua-dua itu bisa selesai urusannya kan. Karena kan tidak ada orang tua yang sempurna. Ada orang kan pasti ada kurang. Dua-dua ada kurang, dua-dua ada lebih lah. Tapi kan anak. Jadi bisa selesai. Jadi jangan terlalu banyak masuk ke dalam juga gitu. Gue sih nggak ada rencana menengahi. Gue nggak berani. Nggak ada gue nggak ada rencana gue. Jangan kalian tambah-tambahkan ya. Udah biarin aja. Tak hanya itu, Denny Sumargo juga sempat mengajak kedua kubu pendukung dari Sarwenda Tan dan Ruben Onsu untuk bertemu di podcastnya. Rencana tersebut dilatari oleh rasa penasaran Denny Sumargo tentang persoalan sebenarnya yang diributkan oleh kedua fans artis tersebut. Denny Sumargo mengungkapkan bahwa niatnya untuk mempertemukan pendukung Sarwenda dan Ruben Onsu di podcastnya berawal dari munculnya isu pesugihan di Gunung Kawi yang kemudian dikait-kaitkan dengan figur S. Namun, rencana Denny Sumargo tersebut tiba-tiba batal. Diduga karena masalahnya terlalu sensitif untuk dibahas. Aku di DM dari pihak yang satu sama pihak yang satu. Karena gue ngelihat nih kenapa ribut mulu, gue bilang lu gue ketemuin aja padaan ya. Di podcast lu ngobrol dah. Maksud gue tengahin nih masalah kalian kenapa. Karena kan gini, itu kan masalah orang. Gue ngerti lah itu public figure segala macam. Tapi itu ada anak gitu mereka. Kalau fansnya tubrukan terus, kasihan anaknya nanti. Jadi biarkan orang tuanya menyelesaikan masalahnya sih sebenarnya. Karena gini, untuk kasus-kasus kayak gitu, gue tuh biasanya tidak menghubungi. Kalau orang yang menghubungi, baru kita coba respon. Kenapa? Karena kita nggak mau salah langkah sebenarnya. Takut gue, nanti jadinya gue terlalu gini loh. Gue tahu gue bikin konten tuh cari cuan. Tapi kan nggak semuanya itu orientasinya di cuan juga gitu. Kalau ibaratnya gue mungkin punya tujuan untuk membantu, tapi kan orang pikirnya, oh cuan. Jadi gue juga jadi serba salah. Nah di Gunung Kawi itu kan biasanya orang tuh kayak ziarah. Kemudian mereka bukan fokus ke pesugihan, tapi ada yang memanfaatkan momen itu. Sehingga akhirnya gue kepikiran bikin podcast itu bukan untuk kenapa-napa. Karena waktu itu ada Marcel yang pernah ke sana. Terus memang mengaitkan kontennya itu dikaitkan dengan RO dan SW kan. Tapi sebenarnya gue bukan ke sana arahnya. Sebenarnya lebih kepada keresahan masyarakat di Gunung Kawi yang merasa bahasanya gini, kami tuh merasa bahwa Gunung Kawi adalah gunung paling terfitnah di dunia gitu. Gitu. Tapi sebenarnya mereka juga setuju bahwa memang kegiatan ada di beberapa titik, ada tuh kegiatan pesugihan-pesugihan gitu. Walaupun tidak semua pesugihan itu benar berhasil. Sebelumnya, Ruben Onsu memposting doa untuk kedua putrinya di sosial media. Lantas, ada apa sebenarnya makna di balik doa yang dipanjatkan oleh Ruben Onsu untuk kedua anak perempuannya? Di tengah konflik hak asuh anak dengan Sarwenda dan dugaan eksploitasi anak. Halo, saya Denny Darto yang mengucapkan selamat untuk Intens Investigasi yang road to 4 juta subscribers. Luar biasa, dan ini semua berkat dukungan kalian. Pemirsa Intens Investigasi, sebelum sidang perdana gugatan hak asuh anak di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang digelar kemarin, Ruben Onsu telah memposting doa untuk kedua anak perempuannya.
Doa yang diposting di akun sosial media tersebut dibuat Ruben Onsu karena ia menyadari bahwa konfliknya dengan sang mantan istri Sarwenda bisa berimbas kepada anak-anaknya. Karena itulah, Ruben Onsu memasrahkan perlindungan atas kedua putrinya kepada sang kalik. Apalagi, hingga kini ia belum bisa menikmati waktu bersama kedua putri kandungnya itu. Postingan tersebut seakan menunjukkan kecemasan Ruben Onsu akan kondisi anak-anaknya dan memperlihatkan betapa dalam kerinduan Ruben Onsu terhadap anak-anaknya. Selain itu, terlihat juga tingginya perhatian Ruben Onsu terhadap kedua putrinya. Meski hanya bisa ia lakukan dari jauh dalam bentuk doa. Suatu sikap yang menunjukkan kasih sayang yang tak pernah pudar meski jarak memisahkan mereka. Ya Allah, jagalah anak perempuanku di setiap langkah kakinya. Tumbuhkanlah ia menjadi wanita yang kuat imannya, baik akhlaknya, lembut tutur katanya, dan menjaga kehormatan dirinya. Lapangkan rezekinya, mudahkan masa depan, dan jadikanlah kehadirannya membawa kebaikan bagi banyak orang. Kelak, pertemukanlah ia dengan laki-laki yang mampu mencintainya dengan baik, menjaganya dengan tulus, dan membimbingnya semakin dekat kepadamu. Titipkanlah kebahagiaan di hatinya, dan jauhkanlah ia dari segala kesedihan. Amin. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Intens Investigasi. Dan pastikan, jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers. Hingga kini, channel Intens Investigasi sedang menuju ke 4 juta subscribers.